Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penggemar Lantak Lawak. Baru ini kita kembali ketemu. Malam ini sudah lama ya saya tidak mengisi konten karena saat itu corona mampir ke rumah. Alhamdulillah saya sudah sehat. Alhamdulillah dan semakin sehat. Dan bagi sahabat-sahabatku yang kena corona tetap semangat. Yang penting positive thinking, jangan berpikiran negatif, tetap yakin bahwasanya kita selalu sehat dan tetap jaga kesehatan dan jaga stamina-nya ya, dan ikutin saran apa kata dokter. Baik, Bang Bro, sudah hampir sebulan lebih ya, dan ini konten malam ini saya lebih kepada dunia sales ya. Karena dunia sales ini sebenarnya menarik untuk dikupas ya. Kebanyakan kita di dalam mimpi untuk sukses itu semuanya tergantung pada keinginan dan bagaimana kita mencapainya. Nah, sekarang saya mencoba ya, kebanyakan kita itu kadang takut untuk terjun ke dunia sales, padahal dunia sales ini dunia yang paling asik ya, kemudian banyak suka dan dukanya pasti ada. Kemudian juga di dunia sales ini harus siap ya, gagal atau tidaknya itu tergantung pada kemauan kita. Nah, semua orang pasti bermimpi ya, ingin menjadi seorang yang hebat, sukses ya. Kemudian orang semua ingin punya mimpi bekerja di sebagai ASN, itu pasti ya, karena dalam arti kata menjadi seorang ASN itu hari tuanya terjamin, kemudian di status sosial juga di lingkungan masyarakat dia terpandang wah dengan bangga lah, dan orang tua terutama pasti akan bangga menjadikan anaknya menjadi bekerja di sebagai ASN. ASN ini luas ya cakupannya ya, bisa menjadi seorang pemerintahan lah ya sifatnya, yang hari tua itu dapat pensiunannya lah, seperti itu. Nah, sebenarnya dunia sales ini juga kebanyakan orang belum tertarik. Mungkin dari sekian, kalau ditulis itu ya, cita-citamu untuk bekerja di mana tuh, mungkin kalau dirangkum itu sales itu nggak termasuk gitu ya. Sales itu adalah pekerjaan yang terakhir ya. Terkadang daripada nggak ada kerjaan ya, dan di status masa sosial dia nilai pengangguran, mending ke dunia sales ya. Nah, ini perlu kita bahas Bang Bro. Jadi begini, dunia sales itu sebenarnya mempunyai karakter tersendiri ya. Karakternya adalah dia harus mempunyai mental untuk menjadi orang sukses, dan dia harus mempunyai mimpi untuk menjadi orang sukses. Nah, karakter inilah yang harus ditempa dan membutuhkan proses yang panjang ya. Jadi beberapa lama ya saya pernah interview seseorang, ketika saya panggil dia mengatakan banyak hal ya, yang dia bilang wah takut dengan target, kemudian jika tidak tercapai target, yang lebih parahnya adalah Pak, saya nggak sanggup dunia sales karena saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, itu lebih banget gitu ya. Padahal kita juga dari lahir menjadi seorang sales ya, dari lahir artinya ketika kita minta sesuatu dengan orang tua kita juga penuh rayuan. Nah, itulah seperti itu. Nah, memang kebanyakan orang sales itu tidak semuanya menjadi orang sukses ya. Kebanyakan orang sales itu yang sukses dia satu fokus, satu bidang dia fokus ya. Nah, kebanyakan orang dia tidak fokus ya. Jadi semua barang atau semua lini atau semua perusahaan yang bergerak bidang jasa dia ingin ikut. Nah, jadi tidak terkonsen. Dalam hati dia yang penting jadi
jadi dia mendapatkan uang. Seharusnya ya itu harus fokus, karena tidak ada orang yang sukses dalam dua bidang. Orang sukses itu satu bidang. Setelah dia sukses dengan satu bidangnya, dia akan memperbesar atau mengekspansi kepada bisnis yang lain. Nah, ini banyak kejadian. Nah, cuman permasalahannya seorang sales itu ya yang banyak dia menjual, terkadang ya bahasanya palu gada. Nah, ini orang-orang seperti ini jarang sukses. Nah, biasanya yang sukses itu adalah dengan satu bidang, dia fokus ya, dengan bidang dia gitulah. Nah, di dunia sales ini maka kita nggak usah takut ya, semua itu pasti kita nikmatin ya. Apa sih perbedaan menjadi seorang sales dengan seorang karyawan ya? Seorang sales itu hanya dituntut, karena ujung tombaknya perusahaan itu di sales, target ya. Jadi rekan-rekan yang menjadi seorang back office atau staff di salah satu perusahaan, apalagi di bidang jasa ya, itu harus dukung teman-temannya yang di departemen sales. Nah, di sales itu terbagi dua. Ada sales yang dia dapat tunjangan, ada sales dia murni mendapatkan komisi. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau dia dunia sales, dia bekerja di sales mendapatkan tunjangan, ya itu bukan sebagai gaji, yaitu dianggap tunjangan transport karena sudah ada perhitungannya. Jika dia tidak chief, maka dia akan di-cut oleh perusahaan. Nah, kalau seorang sales yang dia tidak ada gaji, nah ini orientasi dia adalah money hunter, dia seorang money hunter. Nah, orang-orang seperti ini yang sebenarnya mempunyai nilai tambah, karena di dunia sales itu ketika Anda sukses ya, nilai jual diri Anda itu tinggi. Makanya kalau Anda ingin berkarir, berkarirlah dari sales, karena ketika Anda sukses itu semua orang akan mencari Anda. Tapi kalau Anda berkarir mulai dari back office, dari staff, wah itu persaingan ketat dan cukup lama. Mungkin Anda cuman sampai tua menjadi seorang staff. Ya, ini style atau fashion masing-masing ya. Ada yang nyaman menjadi seorang staff, Pak, yang penting digaji, Pak. Ya udah, terserah. If itu dia nyaman dengan hal itu, ya monggo silakan. Nah, jadi kita harus memperhatikan. Jadi teman-teman ya semuanya, ketika mendapatkan peluang di dunia sales, ambil. Karena dunia sales itulah yang menciptakan Anda menjadi seorang sukses. Tapi ingat pesan saya, harus fokus. Ya, tidak ada orang yang sukses kalau dia tidak fokus. Jadi harus fokus. Langkahkan niat kita untuk menjadi orang yang sukses. Inilah jadi jangan khawatir, jangan takut menjadi seorang sales. Itu yang pengalaman saya di dunia sales. Karena apalagi seorang sales itu banyak karakter. Ada dia seorang sales properti, ada dia sales bank, ya bank juga punya sales marketing. Ya, bahasanya keren marketing, padahal dia sales, dia menjual produk funding, dia jual lending, dia punya target. Ya, kemudian sales asuransi atau agen asuransi. Nah, dari sekian sales, apalagi sales otomotif, dari sekian sales yang saya cukup tertarik adalah seorang sales asuransi. Kenapa? Karena barang yang nggak ada dia bisa jual, apalagi barang yang ada. Nah, berbanggalah Anda menjadi seorang sales asuransi atau agen asuransi. Ya, permasalahannya adalah asuransi di Indonesia mulai cukup berkembang ya. Nah, inilah dukungan-dukungan dari semua pihak yang memang harus kita lakukan. Nah, disitulah potensi-potensi ya. Anda menjadi seorang sales harus kuat ya, di PHP ya. Apalagi saya punya pengalaman ya, saya ketemu dengan calon nasabah itu 7 kali baru closing. Nah, jadi Anda kalau ketemu nasabah 1-2 kali langsung balik kanan, ya itu belum ada apa-apanya. Saya 7 kali dengan orang yang sama, hari terakhir, hari ke-7 baru dia closing. Ya mungkin closingnya pertama karena kasihan, mungkin terserah, atau karena udah capek ngeliat saya, udah terserah, yang penting closing. Loh, kita kan menjual itu kan bermanfaat bagi customer. Produk yang kita jual harus bermanfaat ya, dan yang kita jual bukan barang yang haram. Kita yang berjual adalah barang orang yang bermanfaat bagi dia dan keluarganya ya. Ini salah satu tujuan seorang sales. Karena ketika Anda menjadi seorang sales, itu harus perhatikan keinginan dan kemauan si nasabah. Ya,
Ya, misalnya dia masih keluarga muda, ya, apa yang Anda tawarkan produknya dan seterusnya. Inilah harus teman-teman sikapin ya. Jadi bagi saya adalah jangan khawatir menjadi seorang sales, karena seorang sales juga menjadi orang sukses ya, hanya menunggu waktu. Ya, hujan itu pasti, bunga itu pasti mekar. Ya, doa itu pasti dikabulkan. Hanya ikhtiarnya dilakukan bagaimana. Ya, kalau prosesnya bagus, outputnya juga bagus. Tapi kalau prosesnya tidak bagus, saya yakin hasilnya juga tidak ada. So, teman-teman, Bang Bro semuanya, ya tetap semangat ya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, disinilah challenge kita, bagaimana kita bisa mengembangkan pikiran kita, bagaimana bisa kita mengembangkan strategi kita, walaupun dalam kondisi pandemi ini kita tetap bisa menjual. Jangan khawatir, saya katakan sekali lagi, itu adalah hujan itu pasti, hanya menunggu waktu. Doa itu pasti dikabulkan, hanya menunggu waktu. Itu yang dari saya. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu. Salam sehat, salam semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.